Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Batch 3 tahun 2025, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wasilah SPDI, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK SNU Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 255401112037. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Batch 3 tahun 2025 yang saya laksanakan pada tanggal 7 Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan dilihat dulu di kanan dan kirinya. Apakah ada sampah? Nah, ditengok kanan kirinya, ditengok adakah sampah? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, berarti kelasnya bersih dan siap untuk belajar. Hari ini kita kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Yang biasa memimpin doa. Berdoa mulai. Nah, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dendi. Kenapa Dendi? Agus ada? Asraf? Anggun? Anissa? Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, biar kita lebih semangat, jadi kita akan mengadakan atau ber-ice breaking dulu ya, biar otak kalian itu kembali segar ya. Silakan berdiri terlebih dahulu. Dipegang tangan temannya. Nah, gini. Nah, dipegang. Kan sudah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Siap ya? Hai kamu. Terima kasih ya. Hari ini kamu. Iya, kamu. Sudah menemaniku. Belajar di kelas. Tapi aku tahu sih. Kamu malas kan? Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting belajar. Daripada tidak belajar, nanti kena SP. Nah, silakan duduk kembali. Gimana? Sudah siap belajar ya? Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa, Nak? Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang menghindari perkelahian pelajar dan minum minuman keras. Nah, untuk hari ini adalah tentang adab menggunakan media sosial. Sudah punya media sosial? Ya. Kira-kira kalau Fahmi media sosialnya apa? Media sosialmu sehari-hari apa? Media sosialmu sehari-hari apa, Dava? Instagram. Ada lagi?
WhatsApp. Nah, itu adalah contoh media sosial. Dan sehari-hari kamu itu sudah menggunakan ya. Jadi tujuannya untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalian kalau misalnya mau belajar itu harus mempunyai tujuan. Ya, tujuannya yang pertama adalah memahami nilai-nilai adab Islam dalam penggunaan media sosial. Kemudian mengaplikasikan prinsip adab Islam pada kasus nyata penggunaan media sosial. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis fenomena penyalahgunaan media sosial dan memberikan solusi Islami. Jadi ini yang akan kita nanti tempuh, kemudian kita pelajari, kita identifikasi, kita analisis untuk mendapat tujuan ini. Begitu ya. Kemudian selanjutnya Bu Guru akan mengirimkan satu link. Nanti Bu Guru kirim ke grup kelas ya. Nah, itu sudah Ibu kirim. Kemudian silakan dibuka. Ada yang mau mengerjakan ke depan? Oh iya, silakan Mbak Gita. Nah, silakan. Yang lain bisa mengerjakan di HP-nya masing-masing. Silakan dibuka HP-nya, kemudian dikerjakan itu. Nanti di sini akan ada jawabannya. Silakan Mbak Gita. Di start, kemudian. Oke anak-anak Ibu, selanjutnya untuk memperdalam materi tentang adab menggunakan media sosial, Ibu akan memberikan sedikit tentang materi ini ya, yaitu Al-Quran dan hadis tentang adab menggunakan media sosial. Nah, di sini ada Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Silakan Mbak Karina untuk membaca. Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, silahkan dibaca Mbak Gita. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang menunjukkan kepadamu bahwa berita penting, kebenarannya agar kamu tidak menyalahkan suatu kaum karena ketidaktahuan. Ketidaktahuanmu yang mengakibatkan kamu hanya menyesali perbuatanmu. Nah, biar lebih paham lagi apa itu adab menggunakan media sosial, silakan sekarang kalian membentuk kelompok. Satu kelas ini membentuk 5 kelompok. Terserah mau berkelompok dengan siapa saja, bebas. Silakan bentuk 5 kelompok dari sekarang. Bisa melingkar ya tempat duduknya. Melingkar. Digeser. Sudah? Kalian sudah membentuk kelompok, kemudian Ibu akan bagikan lembar kerja. Nah, di sini sudah ada petunjuknya, kemudian ada kotak untuk menulis kasusnya, kemudian ada pertanyaan diskusi, kemudian ada juga kalian harus menyimpulkan yang sudah kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya. Ya. Nah, jadi seperti ini, kelompok 1 itu tentang ini bantuan sosial, kemudian kelompok 2 penculikan anak, kelompok 3 menyanyikan lagu Asma Librasi, kelompok 4 wacana menak, kelompok 5 informasi pengobatan Ida Dayak di Semarang. Ya. Silakan bisa didiskusikan dengan anggota kelompoknya, diidentifikasi, kemudian dijawab pertanyaan itu dan dibuatlah kesimpulan.
Bisa dimulai dari sekarang. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai semua, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Mau dimulai dari kelompok berapa? Oh, kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dari beberapa waktu saya ada Indra sebagai lagi ada Indra sebagai duet dan Aisyah sebagai kesimpulan. Kami di sini akan mempresentasikan bab 1, yaitu akhlak adanya tentang tabayun yang bertema hoaks atau sosial media. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Aisyah. Jadi saya Andari, saya akan di sini kami akan mempresentasikan mengenai tabayun dengan tema hoaks atau bantuan sosial dan pada saat tersebut pada masa kita langsung dari orang tuanya kita membuka pertanyaan. Silakan bertanya. Bermedia sosial itu penting karena ada memberikan panduan untuk berinteraksi dengan baik, mencegah penyebaran informasi yang merugikan seperti hoax, serta menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna lain. Yang dapat kami sampaikan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, biar lebih mantap lagi, ya, Bu Hasil punya sticky note. Ini namanya sticky note. Silakan setiap kelompok pilih satu warna. Nah, kuning. Silakan buat satu komitmen aksi digital Islami. Ya. Tulis di sticky note-nya. Tulis di sticky note kalian, ambil satu lembar, kemudian yang sudah selesai bisa kalian tempelkan di depan sini. Ya. Bisa kalian tempelkan di depan sini. Jadi kalian maju. Yang belum silakan ditulis dulu. Kemudian silakan ditempel di tempat yang sudah saya sediakan di depan. Nah, ini adalah hasil dari kalian membuat satu komitmen aksi digital Islami. Berbagai macam isinya, ya. Ini misalnya hormati kehidupan pribadi dan orang lain dalam berinteraksi. Bagus. Kemudian jangan menyebarkan rahasia pribadi atau informasi yang bersifat aib ke publik. Bagus. Perhatikan pemilihan kata agar komunikasi berjalan positif. Nah, ini adalah beberapa komitmen yang sudah kalian tulis ya, dan itu luar biasa. Jadi pembelajaran hari ini cukup berhasil, kalian sudah bisa mengidentifikasi bagaimana beradab menggunakan media sosial. Nah, tadi sudah menjelaskan, kalian sudah belajar, sudah mempresentasikan juga. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang adab menggunakan media sosial dalam Islam. Ada dasarnya, jadi dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Quran surah Al-Hujurat ayat 6, Quran surah Al-Isra ayat 53, dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian prinsip adab Islami dalam bermedia sosial. 1. Tabayun. Jadi harus diverifikasi dulu informasinya sebelum disebarkan. Kemudian yang nomor 2, menghindari gibah
fitnah, ujaran kebencian itu tidak boleh ya. Yang nomor 3, menjaga lisan dan tulisan dari kata-kata yang kasar. Sekarang bukan hanya ucapan tapi juga ketikan jari. Karena kalian kan kebanyakan menggunakan WA, Instagram maupun TikTok ya. Kemudian yang nomor 4, menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan aib dan foto tanpa izin. Jadi yang punya foto-foto temennya ini di HP-nya ya, itu jangan disebarluaskan. Karena misalnya, karena si A ini cantik jadi disebarluaskan sampai ke beberapa sekolah di Mendoza. Itu tidak boleh ya. Kemudian yang nomor 5, menggunakan media sosial untuk kebaikan, dakwah, ilmu, dan motivasi. Kemudian yang nomor 6, mengendalikan waktu agar tidak lalai dari ibadah dan kewajiban. Jadi karena kita adalah manusia, jadi wajib untuk melaksanakan ibadah. Kemudian dampak negatif jika tidak menjaga adab. 1, menjadi penyebar hoax atau berita bohong ya. 2, rusaknya hubungan sosial. Jadi tidak saling sapa ya. Jadi kalau ketemu di jalan tidak sapa. Kemudian yang nomor 3, menimbulkan dosa karena gibah, fitnah atau caci maki. Yang terakhir, kecanduan media sosial hingga lalai ibadah. Jadi yang nomor 4 ini yang harus kita hindari. Bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Sesibuk-sibuknya kita harus mendirikan sholat. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. 1, jangan asal share informasi tanpa sumber yang jelas. Jadi kalau misalnya seperti kayak ada link-link itu ya, itu kalau misalnya tidak jelas tidak usah di-share ya. Takutnya nanti ada data pribadi yang kesedot atau bisa misalnya dari data ATM biasanya ya, itu nanti kesedot isi ATM-nya, kan sudah sering terjadi. Kemudian yang kedua, mengunggah konten positif. Harus menggunakan kata-kata santun dalam berkomentar, wajib. Kemudian membatasi waktu bermedia sosial. Jadi kalau sudah waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan. Waktunya sholat. Itu tadi pemaparan tentang adab menggunakan media sosial. Kemudian saya beri tepuk tangan apresiasi untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini, dan itu luar biasa. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya di LKPD-nya itu ada tugas individu. Coba dilihat, ada tugas individu. Coba dibaca, Mas Agus, tugas individunya apa yang keras? Tugas individunya cuma 1. Buatlah infografis tentang adab menggunakan media sosial dengan menggunakan apa kemudian share ya ke media sosial kalian. Nah, itu tugasnya 1, kalian membuat infografis dengan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian kalau sudah selesai silakan di-share di akun media sosial masing-masing. Kalian bisa kerjakan di rumah, jadi minggu depan harus sudah selesai dan ter-share di akun media sosialnya ya. Mungkin hanya ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini barokah dan manfaat ya. Menjadi anak yang solihah semua. Untuk yang tugas kelompok ini silakan dikumpulkan dulu, sini dikumpulkan dulu. Yang tugas kelompok dikumpulkan dulu, untuk tugas individunya paling terakhir minggu depan ya. Ini terima kasih. Sudah? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.